warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Senentani, kita kembali lagi ke lahan milik Pak Alip yang di video ini. Mungkin sahabat Senentani yang belum menonton bisa ditonton dulu. Kemarin kita sudah tanya-tanya kepada beliau tentang cara untuk bisa membuat tanaman bisa tahan terhadap penyakit, mulai dari awal olah lahan yang begitu dimaksimalkan oleh beliau, kemudian dari perawatan sebelum panen juga perawatannya sangat istimewa sehingga bisa membuat pertumbuhan tanamannya bisa istimewa juga. Dan saat ini tanamannya sudah panen yang kelima kali terakhir kemarin, dan bisa dilihat ya sahabat Senentani, pertumbuhan tanamannya segini tingginya, ini tinggi sekali. Kemudian pembentukan buahnya juga bisa dibilang sangat istimewa. Nah, kali ini kita akan tanya-tanya lebih lanjut kepada beliau, tapi kita akan lebih spesifik ke perawatan setelah masa panen. Jadi nanti seperti apa sih perawatan yang dilakukan oleh Pak Alip ini setelah tanaman di sini ini mulai masuk masa panen. Kemudian bagaimana cara untuk tetap mempertahankan kondisi tanaman supaya bebas dari hama dan juga penyakitnya. Jadi untuk tahu lebih lanjut, jangan di skip, simak video kali ini sampai akhir. Oke, sahabat Senentani, kita kembali lagi bersama Pak Alip yang dulu sebelumnya sudah pernah kita ambil videonya di lahan ini, dan sebelumnya kita sudah membahas ya tentang olah lahan, kemudian perawatan sebelum panen. Nah, kali ini kita akan mengulik lebih dalam lagi apa sih yang dilakukan Pak Alip ini sejauh ini, karena ini sudah panen ya Pak? Nggih, sudah panen. Sudah mulai panen. Sekitar 5 kali 5 kali petik, Mbak. Sekitar 5 kali petik. Jadi sekarang kita akan tanya-tanya langsung pada beliau, dan ini menurut kami perkembangan tanamannya ini sejauh ini setelah terakhir kami kesini, kemudian saat ini sudah bisa dibilang pertumbuhannya cukup signifikan ya. Bisa dilihat tanamannya ini sangat tinggi-tinggi sekarang dibanding dulu pertama kami kesini. Kemudian untuk pembentukan buahnya juga bisa dibilang cukup maksimal. Tapi karena ini kemarin terakhir petik baru kemarin ya Pak? Iya Mbak. Terakhir petik baru kemarin, jadi ini tinggal buah yang hijau-hijau saja nih Pak. Okay. Nah, kali ini kita akan tanya-tanya langsung pada Pak Alip. Gimana Pak Alip kabarnya, sehat? Alhamdulillah Mbak, sehat. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah ngobrol juga, dan kali ini kita bertemu kembali dengan Pak Alip. Kita sharing-sharing saja nggih Pak, sejauh ini. Untuk kemarin kan pas kami terakhir ke sini itu belum panen ya Pak? Belum panen Mbak. Belum panen. Nah, kalau sekarang ini sudah petik ke berapa kali? Petik ke-5 kali Mbak. 5 kali. Dan kemarin dapat berapa Pak? Terakhir petik itu dapat sekitar 24 kilo Mbak. 24 dari kilo. Sekitar 1.500 po. Jadi sudah 5 kali ya Pak. Itu petiknya berapa hari sekali Pak? Petik itu 5 hari sampai Mbak. Jadi selang 3 hari Mbak. Selang 3 hari petik. Berarti hari pertama petik, ya. Terus kedua, ketiga, keempat, terus hari kelima petik lagi. Iya. Jadi selang 3 hari petiknya ya Pak. Kemarin terakhir dapat 24 kilo dari sekitar 1.500 tanaman nih Pak. Dan ini untuk pertumbuhan tanamannya bisa dibilang cukup bagus nih Pak, masih aman ya sejauh ini. Alhamdulillah Mbak, sejauh ini masih aman. Masih aman. Kemudian kalau bisa sahabat Senentani melihat ya, mungkin banyak yang terheran-heran karena kondisi tanamannya di sini ini sangat tinggi-tinggi ya. Nah, ini menurut Pak Alip nih yang bisa membuat kok bisa sih tanamannya ini setinggi ini itu gimana Pak? Oke, pripun guys caranya? Mungkin dengan dari awal pengolahan lahan yang tepat, terus pupuk yang mencukupi, mungkin itu Mbak. Terus perawatan juga rutin, perawatan untuk semprot juga harus rutin, yang itu Mbak. Tapi sebelumnya pernah tanam cabai juga nggak Pak? Apa juga setinggi-tinggi ini Pak? Buatan Mbak, nek sebelumnya nggak setinggi ini Mbak. Ini baru 1 kali ini saya tanam cabai kok tinggi banget, itu baru 1 kali ini Mbak. Nah, kira-kira menurut Pak Alip yang membedakan nih kalau dari penanaman sebelumnya itu apa? Mungkin apa nggih? Tanahnya mungkin nggih. Mungkin tanahnya mungkin lho. Gimana Pak tanahnya? Tanah mungkin nek teng mriki kan tanahnya ayem Mbak. Ayem lah. Tanahnya subur lah nggih, tanahnya subur Mbak. Jadi kalau dibanding sebelumnya ini
olah lahannya diperbaiki apa masih Nggih, sama yang gitu, jelas Pak? itu olah lahan diperbaiki, Oke. juga tanahnya juga mendukung, tanahnya subur gitu, Mbak. Nggih, sama ini ya Pak, pendiaman lahannya cukup Nggih, lama nggih, juga. Mbak. Iya, iya. Jadi bisa dibilang pupuk-pupuk yang ada di dalam tanah itu sudah terurai gitu Pak. Jadi tinggal dimakan oleh tanaman gitu istilahnya. Nggih. Dan sekarang ini jauh ini untuk kan kemarin kita sudah ngobrol tentang olah lahan, kemudian perawatan sebelum panennya nggih Pak. Nggih. Nah, untuk perawatan yang dilakukan oleh Pak Alip setelah masa panen ini gimana? Untuk perawatan masa panen itu sama saja Mbak sebenarnya, tapi saya tambahin untuk obat semprot itu saya tambahin dengan untuk pemacu buah lah, pemacu bunga biar bunga ini tuh banyak gitu loh Mbak, biar tambah banyak. Jadi pakai disemprot itu Pak. Nggih, disemprot Mbak. Pakai apa Pak kalau? Saya pakai kalinet Mbak. Kalinet. Nggih, saya pakai kalinet. Oh, iya. Baru kali ini pakai kalinet atau sebelumnya sudah pernah? Saya baru kali ini Mbak pakai kalinet, dan untuk hasil bagi saya sudah alhamdulillah cukup memuaskan Mbak. Bunga calon buah itu banyak banget. Nggih. Jadi Pak Alip bisa membandingkan ya sebelum Nggih, pakai Mbak. kalinet itu Sebelum pakai gimana? kalinet, nggih. Untuk sebelum pakai kalinet itu nggih tetap ada sih calon buah itu ada, tapi belum maksimal. Nah, setelah saya menggunakan kalinet itu bunga calon buah itu kok banyak banget Mbak. Nggih. Banyak banget. Alhamdulillah. Jadi Pak Alip baru kali ini menggunakan kalinet, tapi beliau bisa membedakan sebelum pakai kalinet itu pembentukan bunganya, pembentukan buahnya nggak sebanyak ini nggih Pak. Nggih, Mbak. Sebelumnya Nggih. pakai apa Pak? Saya sebelumnya pakai KNO Mbak. KNO. Nggih, KNO. Itu Nggih. disemprot juga. Disemprot juga Mbak. Jadi memang teknik nggih Pak. Nggih, Dari nggih. teknik membandingkan. Dan itu tahu kalinet itu dari mana Pak? Saya tahu kalinet dari temen Mbak. Dari temen, saya kan dulu konsultasi tukar kawruh sama temen. Kok nggak tahu kok kembangnya kok kurang akeh. Kepiye carane ben kembangnya akeh, tadi buahnya akeh. Ada saran dari temen untuk menggunakan kalinet Mbak. Nggih. Nggih. Kemudian apa langsung percaya gitu aja Pak, langsung Enggak dipakai Mbak, diteruskan gitu? saya waktu masih belum menggunakan kalinet itu saya cek dulu Mbak, untuk bunga itu berapa persen bunganya, terus saya menggunakan kalinet, terus perbedaannya itu kok ada perbedaan Mbak. Setelah menggunakan kalinet kok lebih banyak banget loh Mbak buah itu, lebih banyak, nggih lah sing mesti cocok lah ngoten nggih. Nggih. Yang mesti cocok. Cocok kemudian dilanjut ya Pak. Sampai Dilanjut, sekarang Mbak. masih semprot kalinet? Masih Mbak, masih Masih. pakai kalinet. Itu berapa hari sekali Pak semprot kalinet? Nek sekarang kan sudah panen, jadi setelah panen saya semprot Mbak. Setelah panen wajib saya semprot Oh, Mbak. langsung Nggih, gitu ya, langsung Pak? semprot nggih. Dosisnya pakai berapa tutup ini Pak? Dosis untuk kalinet niku saya pakai 2 tutup Mbak. 2 tutup untuk 1 tangki ukuran 16 liter Mbak. Nggih. Itu dicampur sama apa aja Pak penyemprotannya? Niku untuk obat jamur masih Mbak, untuk topas itu masih. Kadang kalau perut yang atas itu pakai Triton juga masih Mbak. Topas masih pakai Topas ya, Pak? masih, Triton masih Triton pakai. juga masih pakai Mbak. Kemudian apa untuk obat-obatan yang lain? Apa ini ada ini Pak? Serangan hamanya itu Serangan gimana? hama saya menggunakan itu Mbak. Untuk serangan hama ulat itu saya pakai gajang Mbak. Nggih. Nggih. Saya pakai gajang itu alhamdulillah nggih 90% bebas ulat Mbak. Nggih, cocok lah. Cocok. Nggih, misalkan ada itu cuma 1-2 lah wajar. Sudah pakai berapa kali Pak untuk gajang? Saya pakai gajang untuk pengobatan. Pengobatan itu saya 3 kali semprot itu sudah 90% ulat hilang Mbak. Nggih. Nggih, untuk pencegahan tetap masih pakai, tapi ukuran takaran saya kurangi Mbak. Oh Nggih. gitu. Jadi sampai sekarang masih pakai gajang, Masih tapi pakai gajang. dosisnya dikurangi. Tapi nggih Mbak, dosis saya kurangi. Yang awalnya pakai berapa sendok? Yang awal untuk pengobatan itu saya pakai 1 sendok makan untuk 16 liter Ya. air. Terus kalau untuk masa pencegahan itu saya kurangin jadi setengah sendok Mbak. Oh, Setengah sendok untuk 1 tangki 16 liter Mbak. Jadi penyemprotnya tadi pakai itu Pak kalinet, kemudian topasnya masih Topas pakai, masih, Triton masih, Triton, kemudian untuk gajang ulat pakai gajang. pakai, nggih, Ya. Mbak. Nah kalau dilihat dari pestisida kemudian pupuk buahnya itu ya mungkin ada yang merekomendasikan gitu Pak, atau gimana itu dulunya awalnya pakai itu? Nah, itu Mbak, awalnya itu tukar kawruh sama temen, curhat
gini, terus ada solusi. Ya udah saya buktikan gitu loh Mbak. Kok alhamdulillah kok cocok Mbak. Oh Nggih. iya. Jadi memang hasil dari bertanya-tanya ya Pak Nggih, sama temen, sama kemudian disarankan pakai ini, kemudian Pak Alip dicoba dulu, ternyata cocok sampai sekarang ya ya sampai Pak. sekarang alhamdulillah Nggih. cocok. Nah sejauh ini nih Pak Alip, untuk kocornya sudah tidak kocor lagi nggih? Sudah tidak kocor Mbak. Kemudian apa ini masih diberi pupuk susulan Pak? Masih Mbak, masih saya kasih pupuk susulan itu masih, tapi nggak dikocor, Nggih. tapi Ditabur, nggih. ditabur nggih. Terakhir berapa hari yang lalu Pak atau berapa? Sekitar nabur itu sekitar 15 hari Mbak. 15 hari yang lalu Mbak. Nggih. Jadi udah petik itu Pak? Udah petik kedua atau ketiga itu nggih. Baru iya. saya Pakai apa itu Pak pupuk saya susulannya? pakai grower Mbak. NPK Grower. Nggih, sama itu ada sisa Ponska itu udah saya kasih juga Mbak. Nggih. Itu di lubang pupuk susulan yang bawah ini apa di mana Pak? Di bawah Mbak, itu ini loh Mbak, di bawah sini Mbak, di mungkin sekitar 15 cm dari pohon nggih. Nih Mbak. Oh Nggih. gitu. Jadi Sekitar 15 cm dari pohon saya lubangin terus saya kasih pupuk nggih. oh nggih. Jadi plastiknya memang agak dibuka dulu nggih Nggih, Pak? dibuka Mbak. Oh dibuka terus Dibuka nggih. diponjo gitu nggih? Nggih, diponjo Mbak. Diponjo, Nggih. kemudian ditabur pupuknya. Susulannya ini Pak Alip pakai grower sama ada sisa Ada Ponska sisa sedikit. Ponska dikit nggih, terus saya campurkan Mbak. Nggih. Baru sekali itu nggih Pak untuk Nggih, susulannya Mbak. sejauh Untuk ini. susulan baru 1 kali Mbak. Kemudian kocornya sudah mboten nggih Pak, sudah Mboten. enggak kocor. Sudah enggak kocor. Lebih fokus ke penyepraiannya setelah panen gitu Nggih. nggih Pak. Nah, sejauh ini hasilnya gimana Pak dengan perawatan yang dilakukan oleh Pak Alip tadi? Untuk hasil nek bagi saya sudah alhamdulillah sudah cukup maksimal, sudah cukup memuaskan sampai saat ini. Mudah-mudahan ke depannya tambah banyak lagi buahnya, Amin. diparingi sehat waras selamat, panen sampai finish Mbak. Nggih. Amin ya Pak. Dan semoga tanamannya bisa bertahan lama Amin, ya Pak, Mbak. bisa Nggih, panen amin. berulang kali. Nggih. Kemudian kalau dia lihat juga ini Pak, tanamannya itu bisa dibilang sehat-sehat nih ya Pak. Serangan jamurnya kalau tadi saya lihat-lihat itu busuk batangnya itu nggak ada, kemudian pateknya juga kalau dilihat sekilas ya memang tidak Oke. ada. Nah, sepengetahuan Pak Alip ini untuk serangan penyakitnya itu gimana Pak di lahan ini? Untuk patek itu alhamdulillah ya tetap ada Mbak, 1-2 tetap ada, tapi penyemprotan yang rutin dengan obat yang tepat alhamdulillah patek bisa ditekan Mbak, bisa ditekan, sudah tidak timbul lagi Oh, patek. iya. Kemarin dari 24 kilo yang didapat itu pateknya ada berapa kilo Pak? Saya nggak sampai kilo Mbak, nggak Berapa, sampai Pak? kilo. Saya cuman nemu kalau nggak salah 2 atau 3 biji patek. Mbak. 2 biji, 2 buah nggak Pak? 2 buah patek. Jadi bukan 2 kilo atau 3 kilo tapi Oke. 2 sampai 3 buah dari hasil panen terakhir kemarin. Memang bisa dibilang 1-2 ya Pak. Iya, 1-2 1-2, karena Mbak. memang cuma ada 2 buah yang terserang patek kemarin Pak Alip menemui hanya 2 buah dan bisa dibilang ya kalau dari hasil segitu mungkin orang lain bakal bilang nggak ada pateknya gitu Pak. Tapi Pak Alip Iya. masih bilang 1-2. Tapi ada Pak, memang karena ada wujudnya gitu loh. Oh iya, karena ya ada, tapi Ada, ternyata buktinya memang ada, cuma iya. 2 buah saja. Nah, sejauh ini menurut Pak Alip yang bisa melindungi tanamannya dari patek itu penggunaan apa Pak? Saya menggunakan tandem Mbak. Untuk mengatasi patek saya menggunakan tandem sesuai dosis saja, tapi penyemprotannya rutin gitu loh. Nggak harus banyak dosis terus semprotnya nggak rutin itu enggak, tapi cukup dengan dosis yang dianjurkan tapi penyemprotannya rutin. Rutin. Gitu, nggih. Oh, itu dicampur tadi Pak sama kalina atau Sama nggih Mbak, tetap saya campur terutama sama obat jamur Mbak, sama topas. Nggih, topas tetap ikut, kalinet juga ikut, Oh, obat gajang Iya. juga ikut Mbak. Nggih. jadi tandemnya tadi ikut yang penyemprotan rutin tadi ya Pak setelah Nggih, panen tetap tadi. rutin nggih. Tandemnya pakai berapa ini Pak? Dosis saya pakai 1 sendok Mbak. 1 sendok. 1 sendok makan nggih. Sampai sekarang ini. Sampai sekarang Mbak. Rutin. Nggih, rutin. Jadi itu ya sahabat Senentani mungkin bisa jadi salah satu rekomendasi nih untuk sahabat Senentani yang tanamannya ada serangan pateknya walaupun
baru 1-2 tapi tetap harus langsung diatasi ya Pak. Nggih, Kalau di sini Pak Alip itu pakai tandem fungisidanya, kemudian fungisida kontaknya masih pakai Topaz. Jauh ini untuk patek bisa dibilang tidak ada, tadi ada ternyata cuma 2 buah saja. Dan menurut Pak Alip gimana Pak ini hasil penggunaan fungisida kombinasi tadi? Kombinasi tadi yaitu Mbak, bagi saya sudah cocok lah, sudah cocok. Yang jelas itu cuman gini Mbak, untuk penyemprotannya itu harus rutin Mbak. Okay. Harus rutin dengan porsi takaran yang pas, nggak harus yang berlebihan, nanti nek sampai overdosis nggak karuan lah. Okay. Rutinnya itu setelah panen tadi Pak atau ada penyemprotan di hari lain gitu? Untuk saat ini saya setelah panen, setelah petik, hari berikutnya saya semprot Mbak. Setelah panen pasti saya semprot Mbak. Oh iya, jadi rutinnya itu ya kalau Pak Alip berarti 5 hari sekali ya Pak? 5 hari, selisih 3 hari. Jadi ya kalau hari ini petik, besok nyemprot. Iya Mbak, ngoten niku. Kalau Pak Alip ini semprotnya pagi atau sore Pak? Pagi Mbak. Pagi, kalau sore nanti takutnya hujan Mbak. Pagi Mbak, mungkin saya mulai nyemprot itu sekitar jam 5:30 atau jam 6 pagi Mbak. Oh ini. Ya mungkin itu ya, kalau sejauh ini perawatannya cuma itu ya Pak, Mbak. difokuskan ke semprotnya, dan untuk pencegahan penyakitnya jangan lupa untuk menyemprotkan fungisida secara rutin, tapi dosisnya tetap sesuai dengan anjuran ya Pak, jangan terlalu berlebihan, nanti takutnya juga tanaman itu bisa kebal, istilahnya bisa kebal juga kalau misal kita terlalu berlebihan pakai fungisida, nanti takutnya dengan dosis yang sedikit tanaman udah kebal, kemudian penyakit mudah menyerang tanaman juga. Nah, ini jadi salah satu saran ya untuk sahabat senang tani di luar sana juga, penggunaan fungisida ataupun pestisida yang lain itu memang harus sesuai dengan anjuran yang ada di kemasan, tidak boleh terlalu berlebihan, dan yang penting itu adalah intervalnya yang lebih dirutinkan lagi, apalagi kalau cuacanya ini masih sering hujan ya. Jadi penyakit ini diusahakan untuk tidak masuk ke tanaman kita dengan penyemprotan fungisida secara rutin. Nah mungkin itu ya sahabat senang tani yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Alip sudah membagikan pengalamannya sejauh ini dengan menggunakan yang awalnya cuma coba-coba, dapat saran dari teman katanya untuk meningkatkan pembentukan buah. Di sini Pak Alip pakai Kalinet, kemudian setelah pakai Kalinet ternyata cocok di beliau dan menurut beliau pembentukan buahnya bisa maksimal. Kemudian dari saran-saran lain juga menggunakan fungisida, tadi fungisidanya pakai Topaz, tandem, kemudian untuk ulatnya pakai Gajang, dan sejauh ini tanamannya masih sangat aman. Terima kasih Pak Alip sudah membagikan pengalamannya, semoga menjadi amal kebaikan untuk Pak Alip. Amin. Dan semoga ini panennya makin tambah ya Pak, makin berlimpah, tanamannya aman terkendali sampai panen berulang kali ya Pak. Semoga besok kita bisa main ke sini lagi dan melihat kira-kira sampai berapa kali sih panennya di tanaman Pak Alip ini. Mungkin sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk sahabat senang tani semua, dan jika dirasa bermanfaat silakan untuk di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan video kami selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alip.